Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Renegade Immortal episode 174 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Langit meraung, guntur merah berputar di awan hitam pekat, menerangi dunia dengan kilatan yang membuat jantung para pembudidaya berdebar keras. Kabut darah tipis menggantung di udara, dan di depan gerbang surga yang menjulang, satu-satunya harapan untuk bertahan hidup, semua orang berdiri kaku. Dan dari balik bayang-bayang itu, dia muncul, pria berambut putih, tubuhnya kurus, matanya merah membara seperti bara neraka, dan dari mulutnya terdengar tawa seram, rendah, menggema di dada semua orang. Dalam sekejap, bahkan sebelum ada yang sadar, lebih dari 10 kultivator sudah terkapar. Tubuh mereka ambruk seperti boneka tanpa nyawa, dan jiwa asal mereka dimakan, dilahap bulat-bulat oleh pria itu yang menjilat kecil bibirnya dengan puas. Seketika, udara menjadi beku. Para pembudidaya mundur setapak tanpa sadar, saling melirik dengan mata membesar, ngeri. Tapi tak ada yang berani bergerak maju, tak ada yang mau jadi korban berikutnya. Hanya satu orang yang akhirnya memecah kebekuan. Pria paruh baya berjubah emas melangkah ke depan. Wajahnya serius, matanya seperti kilat menyambar, yin ilusi. Dia menampar tas penyimpanannya dan 13 pedang terbang meluncur ke udara, berkilau menyilaukan. Dengan satu gerakan jarinya, bilah-bilah itu meluncur menuju pria berambut putih sambil berteriak, "Rekan-rekan, kalau kita diam saja, kita semua mati. Hentikan dia sekarang." Beberapa kultivator menggertakkan gigi. Dengan gemetar mereka mengangkat harta sihir mereka, memancarkan cahaya yang memotong kegelapan lalu ikut menerjang. Namun pria itu hanya menyeringai dan kemudian lenyap. Bagaikan hantu, dia menyatu dengan dunia, lalu muncul kembali tepat di samping gerbang surgawi. Guntur merah menyambar turun saat dia mengangkat tangan kanan membentuk segel, menabrakkannya ke petir. Langit dan bumi berguncang hebat saat suaranya yang serak dan dingin bergema. Gerbang guntur surgawi tutup. Petir di atas menyusut cepat seperti ditelan kegelapan. Di saat itulah kultivator mulai menyerbu. 10 lebih yin ilusi memimpin, melemparkan segala macam harta magis. Tapi pria itu tetap berdiri tenang. Mata merahnya menatap mereka bagaikan pemangsa di tengah kawanan domba. Dalam satu kilatan, dia sudah berada di belakang seorang kultivator ras genden tua. Pria tua itu bahkan belum sempat berbalik ketika tangan kurus berbalut aura hitam itu menembus dadanya. Suara tulang yang hancur terdengar jelas, diikuti jeritan lirih yang cepat padam saat jiwanya diremukkan. Lemah, dengus si rambut putih, lalu menghilang lagi. Kini targetnya pria berjubah emas. Yang satu ini sempat mencoba mundur, tapi sudah terlambat. Tawa menyeramkan menggema saat tubuh pria berambut putih berubah jadi bayangan darah masuk ke dalam tubuhnya. Seketika, tubuh pria berjubah emas itu meledak jadi kabut merah, jiwanya pun ditelan. Lumayan, ini kultivator Ki, gumamnya sambil menjilat bibir. Ketakutan di kerumunan semakin menebal. Beberapa mulai menyerbu gerbang, saling dorong, saling injak. Pria berambut putih hanya tertawa, lalu membentuk segel dengan tangannya dan berteriak, "Mantra surgawi, klon." Tubuhnya terbelah jadi 2, 4, 8, 16, dan 32. 32 bayangan darah mengisi langit, masing-masing bergerak cepat bagaikan petir, memotong lautan manusia yang berlari panik. Jeritan putus asa terdengar di mana-mana. Siapapun yang masuk dalam radius 10.000 kaki tak sempat berteriak sebelum tubuh dan jiwanya hancur menjadi debu. Gerbang surga makin menyusut, cahayanya tinggal seberkas tipis. Darah sudah membanjir, aroma logam memenuhi udara. Di bawah kilat merah, tubuh pria berambut putih mulai membengkak pelan, seolah-olah daging dan jiwa yang ia telan menggeliat-liat di dalam dirinya. Matanya kini bercahaya merah menyala, auranya semakin pekat dan ganas. Dan saat itu juga, zing! Lebih dari 10 sinar pedang berdesing meluncur dari kejauhan. Energi asal yang mengguncang bumi menembus kegelapan. Di depan, Zhan Kongli melangkah dengan tatapan membeku, diikuti sekelompok yin ilusi yang matanya menyala dengan tekad. Dari sisi lain, cahaya putih lain muncul. Tang Yanfeng datang bersama pasukannya. Wajah-wajah mereka suram namun tak goyah. Dua kelompok itu menerjang dengan kecepatan penuh. Energi asal, harta magis, dan niat membunuh mereka mendahului tubuh mereka sendiri. Pria berambut putih hanya menyeringai ketika mereka datang. Dia menukik ke arah kelompok Tan Yanfeng, meraih seorang kultivator yang meledakkan dirinya sendiri untuk membuat riak energi besar yang mengguncang medan. Namun sebelum ia sempat menyerap energi itu, pedang Sengong Hu yang menyala dengan guntur sudah berdesing mendekat. "Keterikatan mematikan!" teriak Tan Yanfeng. Jebakan-jebakan energi asal menutup di sekeliling pria berambut putih.
Zhan Gongli datang dengan tungku tembaganya. Wajahnya penuh niat membunuh. Di belakangnya, Seng Honghu menyerang tanpa ragu, diikuti oleh lebih dari 10 yin ilusi yang menerjang seperti badai. Harta magis mereka menyala ganas. Bahkan, kultivator wujud nyata yang lain pun bergabung. Kabut putih mengepul, mantra demi mantra dilepaskan tanpa henti. Medan perang itu kini benar-benar meledak jadi neraka. Terang, panas, penuh teriakan dan darah. Di antara mereka, masih ada kultivator lain yang nekat, berusaha menerobos menuju gerbang surga, memanfaatkan kekacauan untuk kabur. Tapi begitu mereka memasuki radius 10.000 kaki, klon-klon pria berambut putih sudah menunggu, dan mereka pun binasa sebelum sempat melihat cahayanya. Langit memerah, guntur meraung, tanah bergetar, tubuh demi tubuh roboh, dan di tengah semua itu, suara tawa pria berambut putih seram dan panjang membelah udara. Ayo, tunjukkan padaku siapa di antara kalian yang benar-benar bisa lolos dari tanganku. Dalam kepungan kabut darah dan jerit kematian yang bergema di udara, Wang Lin menggenggam lengan Li Yuan dan mundur sejauh lebih dari 500 meter. Sorot matanya suram saat menyaksikan pembantaian yang terjadi. Di hadapannya, pria berambut putih yang muncul dari kehampaan telah memicu kekacauan besar. Kekuatan mengerikan yang bahkan membuat para kultivator Yang dan Yin gemetar. Wajah Li Yuan pucat pasi. Dengan suara pelan namun bergetar ia berkata, "Saudara Su, sepertinya kita tak akan bisa pergi." Wang Lin diam sejenak, pandangannya menelusuri Seng Honghu dan para pembudidaya kuat lainnya. Lalu kembali ke Li Yuan. Ada pertimbangan dalam tatapannya. Pria tua berambut putih itu lebih kuat dari leluhur darah, dan yang lebih mengerikan, setiap kali dia membunuh, kekuatannya meningkat. Tiba-tiba Wang Lin bertanya pelan, "Saudara Li, apakah kau percaya padaku?" Li Yuan terkejut tapi segera mengangguk tegas, "Tentu saja. Apakah saudara Su punya cara?" Wang Lin menatapnya dengan serius. "Aku memang punya satu mantra teleportasi, tapi belum sepenuhnya kuasai. Aku tidak akan terluka, tapi kau bisa saja menderita. Jika kau bersedia bertaruh, aku akan mencobanya." Li Yuan terdiam sejenak, tapi ketakutan pada kematian yang hampir pasti membuatnya tidak ragu. "Aku bersedia, lakukan." Wang Lin mengangguk. Dalam benaknya, ia mengingat utang budi pada Li Yuan. Tanpa pria ini, mungkin ia sudah lama mati dalam pengejaran leluhur darah. Sekalipun belum bisa dianggap sebagai saudara sehidup semati, mereka telah melewati neraka bersama. Dengan nafas berat, Wang Lin mulai berjalan mundur. Ia menenangkan hatinya, mengosongkan pikirannya. Setiap langkah menggetarkan tanah dan mengirimkan riak samar ke udara. Dia sedang mencoba merasakan kembali daup penggabungan dengan dunia, bergabung dengan dunia, menyatu dengan kehampaan. Langkah demi langkah, ia masih belum mencapai kondisi itu. Namun Wang Lin tak goyah. Akhirnya, matanya menjadi setenang air. Perasaan menyatu dengan dunia kembali, dan ia merasa seolah-olah menjadi bagian dari langit dan bumi. Riak lembut muncul di bawah kakinya. Dia mengangkat tangan dan menggenggam Li Yuan. Tubuh mereka perlahan menghilang ke dalam kehampaan, menghilang dari dunia yang tampak. Sementara itu, pria tua berambut putih tertawa menggila di tengah pengepungan 5 kultivator wujud nyata Yang dan puluhan kultivator lainnya. Meski dibombardir dengan sihir dan pedang terbang, dia hanya mencibir. Layar cahaya merah yang menyelimutinya menahan semua serangan. "Junior seperti kalian," gumamnya dengan suara serak, "tak layak membuatku menggunakan Ji Realmku." Dengan sekali kibasan tangan, kabut putih tersapu. Para kultivator yang terlalu dekat terhisap ke layar cahaya. Tubuh mereka mengerut menjadi mumi, jiwa asal mereka hancur dan dilahap. Di tengah kekacauan itu, pria tua berambut putih tiba-tiba berhenti dan menoleh tajam. Di situ, Wang Lin berbisik, "Dao menyatu dengan dunia." Tatapannya menembus kekosongan, dan benar, Wang Lin muncul kembali 500 kaki dari gerbang langit, membawa Li Yuan yang sekarat. Darah mengalir dari mulut Li Yuan, tanda bahwa tubuhnya tak sanggup menanggung teleportasi itu. Namun Wang Lin tak ragu, dia melemparkan Li Yuan seperti kilat ke arah gerbang langit yang mulai menutup. Pria tua itu mencibir dan melesat untuk mengejar. Namun Wang Lin telah bersiap. "Meledak!" teriaknya. Pusaran energi asal yang dibentuknya runtuh dengan ledakan hebat. Guntur menggelegar dari dalam kehampaan. Pria tua itu tertahan sejenak, namun dengan tawa dingin, dia malah menyerap ledakan itu ke dalam tubuhnya. Tak membuang waktu, Wang Lin mengejar Li Yuan yang meluncur menuju gerbang langit. "Li Yuan, aktifkan tugu guntur." Meskipun setengah sadar, Li Yuan secara naluriah mengeluarkan tugu guntur dari penyimpanan spiritualnya. Saat itu pula, tubuhnya menyentuh gerbang langit yang hanya sebesar kepalan tangan. Sinar biru melilit tubuhnya dan wush, dia menghilang dari dunia ini. Wang Lin pun mengeluarkan tugu gunturnya sendiri, tapi saat hendak menggunakannya, gerbang tutup. Suara pria tua itu menggema seperti perintah ilahi, dan gerbang langit hancur. Namun Wang Lin tetap tenang. Dia tak menoleh ke belakang. Dengan wajah dingin, dia langsung mengaktifkan teleportasi menuju kehampaan. Tapi pria tua itu hanya tertawa dan menyusul dalam satu langkah. "Aku ingat kau."
Gumam pria itu dengan senyum haus darah. Kau, kultivator hati-hati itu. Bahkan, G-Realm tidak bisa membunuhmu. Tapi kali ini aku akan mencobanya sendiri. Dengan satu genggaman, pria tua itu menyegel semua ruang di sekitar Wang Lin. Di kejauhan, Seng Honghu membuka matanya. Tuanku, tolong bertindak. Zhang Gongli menatap pria tua itu dengan waspada. Dia terlalu kuat. Tapi apakah senior bisa mengalahkannya? Tan Yanfeng malah menyeringai dalam hati. Bagus, Wang Lin akan mati. Beban di masa depan jadi hilang. Langit penuh petir menggelegar. Tanah bergetar seolah menggeliat menahan nafas dari sesuatu yang hendak pecah. Di tengah kekacauan itu, Wang Lin berdiri tegak hanya 500 kaki dari gerbang langit. Jarak mustahil yang tak pernah dicapai siapapun. Namun bukan hanya jarak itu yang membuat seluruh dunia memandangnya. Ia telah mengirim keluar Li Yuan, menjadikannya satu-satunya yang berhasil keluar dari alam guntur surgawi hidup-hidup. Dalam sekejap, seluruh perhatian dari Seng Honghu, Zhang Gongli, Tang Yanfeng, hingga semua kultivator dari berbagai keluarga besar tertuju pada Wang Lin. Sosoknya kini terukir di hati semua orang, bagaikan bayangan abadi di bawah kilatan petir. Namun, saat sorotan itu tertuju padanya, bahaya datang tanpa suara. Wang Lin merasakan aura aneh di sekelilingnya. Ketika ia mencoba mundur, langkahnya terhenti. Ruang di sekelilingnya telah disegel, tak terlihat oleh mata, namun seluruh indera ilahinya menjerit, seperti berdiri di tengah dinding pisau yang siap menebas dari segala arah. Teleportasi tak dapat dilakukan, dia benar-benar terperangkap. Dari kehampaan, seorang pria tua berambut putih muncul tanpa suara, senyumnya menyeringai dan dalam satu gerakan, tangannya berubah menjadi cakar tajam yang menyambar ke arah jantung Wang Lin. 5 celah spasial terbelah bersiul menuju tubuhnya. Wang Lin segera mengangkat jarinya dan berteriak lantang. Angin! Dalam sekejap, angin hitam muncul dari telapak tangannya. Angin itu tumbuh, bergulung, lalu meledak menyapu dunia seolah mengganti udara itu sendiri. Wang Lin berdiri di dalam pusaran angin, rambutnya melambai liar, matanya menjadi gelap. Sosoknya berubah, bukan lagi celestial, melainkan iblis yang bangkit dari kedalaman dunia spiritual. Tatapannya menembus kehampaan dan menancap pada pria berambut putih. Di tengah badai, angin hitam itu menggumpal lalu membentuk seekor naga hitam yang mendesis dan melesat ke depan, menyemburkan embusan angin yang bisa memadamkan nyala semua kehidupan. Pria tua itu terkejut, matanya bergetar menatap bentuk angin itu dan berseru pelan. Ini? Panggil angin? Ya, panggil angin. Apa hubunganmu dengan Kaisar Langit Baifan? Wang Lin tak menjawab, ia hanya memperkuat segelnya, lalu mengerahkan seluruh energi asal dalam tubuh. Angin hitam itu menderu lebih kencang, menghantam 5 celah spasial yang langsung bergetar dan melambat. Sementara naga hitam menyerbu, pria tua itu merespon dengan mantra keras. Tanah runtuh. Dari tanah kosong muncul retakan raksasa berbentuk naga tanah. Retakan itu meraung dan meluncur seperti binatang buas. Ia bertabrakan langsung dengan naga hitam angin. Ledakan mengguncang ruang kosong, angin meledak, tanah berderak, ruang waktu terguncang. Tubuh Wang Lin terpental jauh, seperti layang-layang dengan tali putus. Namun sebelum ia bisa bernafas, pria berambut putih itu sudah menyerbu kembali. Wang Lin segera menunjuk ke kekosongan dan menembakkan cahaya merah dari tangannya. Namun pria itu menangkapnya, menyerapnya ke mata merahnya seperti tak terjadi apa-apa. Lalu sekali berkedip, ia telah muncul di belakang Wang Lin. Wang Lin menggigit gigi dan meludahkan sebutir pasir yang langsung membesar menjadi cap fragmen raksasa dan menghantam turun. Pria tua itu menahannya dengan satu tangan. Di saat yang sama, Wang Lin mengaktifkan tato tulang binatang. Tulang binatang raksasa muncul dengan 4 robekan spiritual yang menyemburkan aura jahat. Segaris abu mulai menjalar dari kaki pria tua itu. Pria itu terpana. Itu pasangan Dao White Free dari Master Carefree. Abu kelabu menyebar cepat di tubuhnya, tapi dengan kekuatan brutal ia menghancurkannya seketika. Matanya kini haus darah. Kau benar-benar menarik. Ia menyerang lagi. Wang Lin mundur, lalu memanggil pedang surgawi. Satu tebasan menciptakan tebasan surgawi, menebas ruang dan membuka kekosongan. Tapi pria tua itu hanya menangkis dengan tangannya dan menghancurkan tebasan itu seolah tak berarti. Wang Lin mundur dan sekali lagi pria tua itu muncul di belakangnya. Tak ada waktu, Wang Lin mengeluarkan setengah tubuh darah dan mengisap energi asalnya dengan kasar. Energi asal mengalir liar dalam tubuhnya hingga pori-porinya memuntahkan semburan angin hitam. Sekali lagi ia berteriak, angin, dan badai pun mengamuk. Tapi kali ini tidak cukup. Dengan gila, Wang Lin terus menyedot energi asal hingga tubuh darah mengecil, hampir meledak, dan tubuhnya mulai retak karena tak sanggup menahan energi. Tapi hasilnya terlihat, angin hitam itu membentuk 2 naga, lalu 3, semuanya berputar ganas dan mengepung pria berambut putih. Wang Lin mengambil kesempatan, ia melempar tubuh darah ke tengah-tengah naga dan berteriak, meledak.
Tubuh darah itu hancur, ledakannya bergema bersama 3 naga hitam yang menyemburkan badai maut. Ruang kosong runtuh, langit patah, dunia bergetar. Wang Lin langsung mundur cepat dan menyimpan semua harta karunnya. Riak muncul di bawah kakinya saat ia bersiap menyatu dengan dunia dan melarikan diri. Namun tepat saat tubuhnya mulai menghilang, sesuatu memutus koneksi. Seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya kembali. Sebuah suara tua menggema di dalam benaknya. "Bocah kecil, kau milikku. Aku tak bisa datang sekarang. Jadi izinkan aku meminjam tubuhmu." Jiwa asal Wang Lin dipisahkan, ditarik keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap jiwa asal lain muncul. Jiwa dari lelaki tua misterius yang pernah mengambil alih tubuh binatang guntur. Tubuh Wang Lin kini digerakkan oleh roh asing itu. Tekanan yang terpancar bahkan lebih kuat, lebih tua, dan lebih mengerikan. Tubuhnya bergerak maju dengan percaya diri seolah ia telah lama menguasai tubuh ini. Dan di balik kehancuran kehampaan akibat ledakan sebelumnya, sebuah patung hitam terungkap. Retakan muncul di dahinya, lalu sepasang tangan merobek celah itu. Dari dalam patung, melangkah keluar seorang pria paruh baya berambut hitam. Ia tak terluka, tapi matanya menyala merah membara. Ia berkata dalam nada berat, "Mantra Baifan, teknik pedang King Suang, harta Master Carefree, dan tubuh yang cocok bagi dewa surgawi. Sejak aku bangkit, kau adalah kultivator ki terkuat yang pernah kutemui. Sebutkan namamu dengan bangga." Ia menekan patung hitam dan patung itu mencair menjadi tombak gelap yang ia genggam di tangan kanan. Namun tubuh Wang Lin yang kini dikuasai roh tua hanya menyeringai, "Omong kosong apa ini? Kau cuma jenderal surgawi. Bahkan sekarang kultivasimu hanya setingkat dewa surgawi." Ucapannya terdengar dingin, tapi Wang Lin yang menyaksikan dari luar merasakan kegelisahan tersembunyi dalam suara itu. Tanpa membuang waktu, tubuhnya mengangkat tangan dan mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Gas putih berkumpul menjadi bola cahaya seukuran kepalan dan meluncur ke arah pria paruh baya. Namun lawannya hanya tersenyum. Tombaknya melengkung dan ribuan cahaya merah muncul dari udara, terkumpul dan menebas menuju bola cahaya. Dua kekuatan surgawi bertabrakan, langit bergetar, dan jauh di dalam kesadarannya, Wang Lin hanya bisa menyaksikan, terperangkap di luar tubuhnya sendiri ketika pertempuran antar kekuatan kuno dimulai. Bola putih seukuran kepalan tangan yang melayang di udara itu berputar semakin cepat, seolah menyerap seluruh aura langit dan bumi. Saat meluncur menuju pria paruh baya berambut hitam itu, udara di sekitarnya retak seperti kaca. Suara gemuruh rendah terdengar, seolah bumi sendiri berguncang menyaksikan pertarungan ini. Pria paruh baya itu mencibir, tombak hitam di tangannya bergetar dan cahaya merah menyala-nyala di sepanjang bilahnya, membentuk lengkungan bercahaya yang tampak bisa menebas dunia itu sendiri. Sambil mendengus, dia memutar tombak itu di tangannya, lalu melemparkannya lurus ke arah bola putih. Hancurlah. Tombak hitam menembus kehampaan, menyisakan jejak merah menyala di belakangnya seperti ekor komet. Saat ujung tombak hampir menyentuh bola putih, bola itu tiba-tiba menyusut hingga sebesar biji jagung lalu meledak. Ledakan itu tidak menghasilkan api atau asap, melainkan gelombang energi putih yang hening namun mengerikan, menyapu dalam sekejap. Semua warna di dunia hilang untuk sesaat, hanya tersisa putih menyilaukan. Pria paruh baya itu melangkah mundur 3 langkah, tubuhnya bergetar dan ujung tombaknya bergetar hebat sampai retakan kecil muncul di sepanjang ganggangnya. Namun matanya tetap bersinar dengan keganasan liar. Bagus, sangat bagus. Memang layak untuk menjadi tubuh pilihan surga. Hahaha. Dia meraih tombaknya lagi dan dalam satu gerakan memutarnya hingga menciptakan pusaran energi merah pekat, lalu menebasnya ke bawah dengan kekuatan luar biasa. Di sisi lain, tubuh Wang Lin yang sudah sepenuhnya dikendalikan lelaki tua misterius itu hanya mengangkat satu tangan seperti gerakan santai yang bertentangan dengan kedahsyatan serangan lawannya. Jari-jarinya menjentik ringan ke udara. Suara ting yang kecil namun tajam terdengar, seperti batu kecil yang menabrak lonceng raksasa. Tetapi suara itu cukup untuk membuat pusaran merah itu berhenti, lalu runtuh menjadi percikan darah yang menguap di udara. Pria paruh baya itu mendengus dan untuk pertama kalinya ada sedikit keraguan di wajahnya. Siapa kau sebenarnya? Jiwa tua di dalam tubuh ini, kau bahkan bukan murni dewa surgawi, tapi sesuatu yang lain. Tubuh Wang Lin hanya mendengus pelan, lalu matanya yang kini memancarkan cahaya asing menatap lurus padanya. Suaranya berat, kuno dan penuh cemooh. Bahkan di masa puncakku, kau hanya seorang jenderal kecil. Sekarang bahkan tubuh ini pun cukup untuk melawanmu. Tiba-tiba, lelaki tua itu mengangkat kedua tangan. Di langit, 3 pusaran besar terbuka serentak, masing-masing memancarkan warna hitam, putih, dan merah. Dari masing-masing pusaran muncul makhluk-makhluk raksasa seperti roh purba. Seekor naga hitam dengan mata merah menyala,
seekor burung putih dengan sayap api, dan seekor sosok tanpa wajah berbalut kabut merah darah. Tiga makhluk itu melayang di atas kepala Wang Lin peraung bersamaan. Dunia bergetar hebat, gunung-gunung jauh runtuh, dan retakan-retakan baru terbuka di langit. Pria parubaya menggenggam tombaknya lebih erat, wajahnya kini jauh lebih serius. Tubuhnya bergetar, dan dari balik punggungnya muncul bayangan samar seorang dewa berzirah, bermahkota emas, memegang tombak raksasa dengan aura surgawi yang mencekam. Baiklah, kalau begitu kita akhiri semua ini di sini. Dia melompat ke depan, tombaknya memanjang hingga menembus langit. Dengan teriakan keras, dia menusuk ke arah Wang Lin dengan kekuatan yang membuat dunia tampak runtuh di belakangnya. Sementara itu, tubuh Wang Lin dengan jiwa tua di dalamnya juga mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tiga makhluk purba melesat serempak, berputar mengelilingi dirinya, lalu menyatu menjadi satu cahaya hitam putih merah yang menabrak langsung tombak surgawi lawannya. Maduar! Keduanya bertabrakan. Sebuah suara ledakan yang begitu besar menggema, lebih keras dari guntur manapun. Cahaya menyilaukan meledak ke segala arah, menyapu para kultivator di sekitarnya yang hanya bisa menunduk, menutup mata, dan menahan nafas. Seng Honghu gemetar, wajahnya pucat pasi. Zhang Gongli menatap dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Tang Yanfeng yang sombong bahkan sudah jatuh terduduk, menatap dengan mata membelalak ketakutan. Dari dalam cahaya itu, dua sosok masih berdiri, saling berhadapan, namun dunia di sekitar mereka tampak runtuh. Tubuh Wang Lin sedikit berguncang, namun lelaki tua itu di dalam hanya terkekeh. Pria parubaya berambut hitam itu terengah-engah, tombaknya retak, dan darah merah segar mengalir dari sudut bibirnya. Kau siapa sebenarnya? Tubuh Wang Lin mengangkat kepalanya, matanya memancarkan cahaya yang dalam, misterius, dan penuh ancaman. Namaku? Kau belum layak mengetahuinya. Begitu kalimat itu diucapkan, tiga pusaran di langit kembali terbuka, semakin besar dan gelap, seolah hendak menelan dunia. Angin kencang menderu, petir menari, kabut darah mengepul dari tanah. Pria parubaya itu perlahan mundur satu langkah, untuk pertama kalinya sejak bangkit menunjukkan tanda-tanda gentar. Sementara itu, Wang Lin dari dalam dirinya hanya bisa menyaksikan semuanya dengan nafas tercekat, menyadari bahwa tubuhnya kini dikuasai sesuatu yang bahkan pria berambut putih yang mengerikan itu tidak berani sembarangan melawannya. Dan cerita pun bersambung. Pesan dari episode ini, pekerjaan memang kadang terasa seperti medan perang. Masalah datang dari segala arah, tenaga terkuras, dan kita merasa sendirian di tengah badai. Tapi ingatlah, justru dalam momen-momen itulah kita ditempa jadi lebih kuat. Seperti Wang Lin yang terus melangkah, kita pun harus berani berdiri, meski lelah, meski takut, meski belum tahu hasilnya. Karena keberhasilan itu bukan hanya tentang sampai di ujung, tapi tentang tidak berhenti berjalan. Semangat terus kawan, kamu lebih tangguh dari yang kamu kira. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Baris beserta seluruh jajaran leluhur Sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.